Kapan kaya baru dimuliakan, dan kapan miskin menjadi mulia? Kalau penyebab orang tak dapat keutamaan Ramadan yang demikian hebat, itu yang menghalangi dia tidak dapatkan itu. Soal kaya saudaraku, soal miskin saudaraku, tak ada di dalamnya pujian dan celaan. Allah tidak memuji Anda karena Anda kaya, Allah tidak murka kepadamu karena engkau miskin. Sebagaimana Allah tidak mencelamu kalau engkau kaya, dan Allah tidak memujimu kalau engkau miskin. Gak ada. Terletak di kaya dan miskin, pujian dan celaan itu gak ada. Gak ada orang yang dicela karena kaya, gak ada orang yang mulia karena kaya di sisi Allah ya. Tak ada orang yang dicela gara-gara miskin atau mulia gara-gara miskin, itu gak ada. Murni karena kayanya dia mulia di sisi Allah, murni karena kayanya dia hina di sisi Allah, itu gak ada. Dia duniawi aja, normali aja. Kaya ya kayalah, miskin ya miskinlah. Karena dia bahagian daripada dunia yang mubah. Dan dalam mubah tak ada dosa dan pahala. Kapan kaya baru dimuliakan? Kalau berbudi pekerti seperti Utsman. Dan kapan miskin menjadi mulia? Kalau berbudi pekerti seperti Abu Hurairah. Kapan kaya menjadi tercela? Kalau budi pekertinya seperti Abu Jahal. Kapan orang yang miskin jadi tercela? Kalau dia budi pekertinya seperti budak Abu Jahal yang tidak mau masuk Islam. Nampak? Nampak bukan karena kayanya? Bukan karena miskinnya? Tapi kok saya ngomong ke sini ya? Nggak tahu masuknya dari mana tadi ini. Kok ke sini perginya? Ayo ingatkan saya, dari mana saya masuk ke sini? Kok saya apa? Enggak. Susah hidup gimana? Apa? Udahlah, enggak. Saya mikirkannya aja bingung kalau saya ngomong ini. Apa? Udah agak ringan lagi ya? Udah berat ya? Udah keluar lagi dari dunia berat, kita masuk dunia ringan lagi. Baik. Berikutnya. Kalau ada orang yang tak dapat kemuliaan Ramadan dan keutamaan Ramadan, itu penyebab dia tak dapat itu dirinya sendiri loh. Penyebab orang tak dapat keutamaan Ramadan yang demikian hebat, itu yang menghalangi dia tidak dapatkan itu dirinya sendiri. Allah sedang menyiapkan menu-menu hebat di bulan Ramadan, dan ada orang yang tak dapat menu-menu hebat yang Allah siapkan di bulan Ramadan ini. Ketahuilah bahwa dia yang menjadi penghalang dia untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan. Dia penghalang dia. Semoga antum mengerti. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, tadi Jibril datang kepadaku dan mengatakan, celaka, rugi orang yang bertemu Ramadan tapi tidak dapat pengampunan dari Allah. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, "Qul amin." Katakan amin wahai Muhammad. Maka aku katakan amin. Lalu Nabi mengatakan, Jibril lalu mengatakan, rugi orang yang namamu disebut di depannya kemudian dia tidak berselawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Katakan amin wahai Muhammad. Aku mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, rugi orang yang bertemu dengan ayah dan ibunya, atau salah seorang di antara mereka berdua, ayah saja atau ibu saja, namun pertemuannya dengan ayah ibunya tak bisa membuat dia masuk surga. Katakan amin, maka aku mengatakan amin.
Apa yang menghalangi orang bertemu ayah ibunya, membuat dia tidak bisa masuk surga? Karena dia sendiri tak pandai berbakti. Dia sendiri durhaka kepada ayah ibunya. Jadi penghalang dia untuk masuk surga adalah dirinya sendiri. Apa yang penghalang manusia rugi? Disebut nama Nabi, kemudian dia menjadi orang yang merugi. Dia sendiri, karena tidak mau apa? Mengucapkan salawat. Tak mau mengucapkan lidahnya, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad. Gak mau ucapkan itu. Kayaknya nama Nabi Muhammad dengan nama-nama orang yang di pasar sama gitu. Sama-sama gak butuh. Ada sesuatu kemuliaan di balik nama itu. Rugi dia sendiri ketika lisannya tak mau mengucapkan salawat kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sama di bulan Ramadan. Ramadan datang dengan aneka ragam kemuliaan, tak dapat. Kamu yang menjadi penghalang dirimu untuk mendapatkan kemuliaan itu. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau kita tidak dapat apa-apa, padahal Ramadan penuh dengan aneka ragam kemuliaan. Berikutnya adalah kalau kita tahu setan sedang dibelenggu, maka tambah belenggu setan itu dengan perilaku kita. Tambah belenggu setan itu dengan semangat beribadah kita. Tambah belenggu setan itu dengan semakin jauhnya kita dari perbuatan maksiat. Poin berikutnya, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia di waktu yang sangat mulia adalah ketidakmengertian beragama. Menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia di waktu yang sangat mulia itu menunjukkan Anda tidak mengerti agama Anda. Waktu-waktu mulia yang Anda lakukan di waktu mulia ini hal yang sia-sia. Berarti Anda tidak mengerti kemuliaan itu, dan Anda tidak mengerti mulianya waktu itu, dan Anda tidak mengerti kehebatan dan kemuliaan kesempatan itu, sehingga Anda sia-siakan. Maka seluruh perbuatan sia-sia ya, seluruh perbuatan sia-sia tak mendatangkan pahala, walau juga tak berdosa. Dosa tidak, pahala pun tidak. Itulah dia sia-sia. Habis waktu sia-sia percuma, habis waktu habis begitu saja, pahala tak dapat, walau dosa tak dapat juga, namun pahala tak dapat. Di sebuah pekerjaan yang menghabiskan waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam, tidak ada pahalanya, walau tak ada dosanya. Faham yang saya maksud? Padahal waktu mulia gitu. Itu tanda orang tak paham agama. Kenapa? Waktu mulia saja dia isi dengan hal yang sia-sia. Bagaimana dengan waktu yang tidak mulia? Nah, di antara waktu yang sia-sia yang banyak dipakai orang di bulan Ramadan adalah namanya lolo. Apa? Tidur. Ini kalau nggak kajian ini tidur nih kayaknya. Ini di tempat wajah-wajah di depan ini kalau nggak kajian tidur nih kayaknya. Untung ada kajian. Yang ada sambil kajian, ada juga yang sambil tidur. Jadi orang berpuasa nggak boleh tidur, Ustaz. Yang larang siapa? Cuman janganlah tidur itu dari jam 7 sampai jam 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sia-sia, tak ada pahala. Dosa pun tidak. Dosa tidak, pahala tidak. Terjadilah hal yang sia-sia, padahal waktu adalah waktu apa? Waktu mulia. Saran anak saudaraku, saran anak saudariku, kalau antum mau tidur karena ngantuk, hidupkan alarm.
Hidupkan alarm. Buat target waktu. Tadi malam saya, Masya Allah, begadang Ustaz. Jadi saya harus tidur. Ya silakan. Allah membolehkan. Tapi kalau antum tidur jam 7 nanti, tolong buatkan alarm. Sampai jam berapa saya mau tidur. Saya mau pasang alarm dari jam 7 ini Ustaz. Mantap. Sampai jam berapa? 12:30. Sama aja. Sama aja. Udahlah, jangan terlalu lama tidur itu. Buat 2 jam udah. Tidur jam 7, pasang alarm jam 9. Kalau antum pasang alarm jam 9, saudaraku, saudariku, jangan jam 9 tok. Buat alarm jam 9, buat alarm jam 9 lewat 10, buat alarm jam 9 lewat 15. Aktifkan ketiga-tiganya. Kenapa? Antum tahu jawabannya. Nggak perlu ana syarah. Nggak perlu ana syarah. Tahu antum jawabannya kenapa begitu. Karena sering sekali ketika antum mau tidur itu karena ngantuk, alarm pertama, tangan antum bagaikan dalam mimpi. Kayak ada mimpi, ada bunyi-bunyi, itu apalah bunyi-bunyi, tek, mati alarmnya kan. Nah, mudah-mudahan alarm kedua antum bisa bangun 9 lewat 10. Kalau alarm seperti itu masih juga seperti itu lagi, mudah-mudahan alarm ketiga antum bisa bangun 9 lewat 15. Itu orang berikhtiar untuk memanfaatkan waktu mulia Ramadan. Maka jangan banyakkan hal yang sia-sia di waktu apa? Di waktu mulia. Waktu mulia harusnya banyakkan kemuliaan. Kemuliaan di lisan, kemuliaan di pendengaran, kemuliaan di harta, kemuliaan di usaha, kemuliaan di bergaul dengan memberikan nasihat, kemuliaan di rapat-rapat yang bermanfaat. Sebenarnya ketika perut kita lapar, kita pun gak butuh tidur panjang sebenarnya. Karena badan kita itu tak terlalu berat hidupnya, mesinnya tak bekerja begitu berat, sehingga istirahat tidurnya pun gak butuh panjang. Ini rahasia kenapa di bulan Ramadan kita bisa lebih banyak bangun di malam hari dibanding tidur. Kenapa? Karena di siang harinya mesin kita istirahatkan. Mesin kita yang ada di dalam perut kita apa? Kita istirahatkan. Sehingga dia tidak bekerja berat. Ketika dia tidak bekerja berat, ditambah dengan berbuka puasa kita nggak berat-berat juga, maka akan lahirlah di malam hari tak butuh istirahat panjang. Dan ini hikmah dan ini rahasia kenapa di bulan Ramadan banyak orang bisa begadang dan kepalanya nggak sakit.